Tidak boleh bohong. Sekarang apa? Ya kan? Anda pasti orang Wahabi. Bukan. Kenapa Anda bisa berkata demikian? Saya ini orang yang mengikuti salafus soleh. Itu sama saja, kawan. Itu kan kata kamu sama. Sama saja. Kata saya tidak. Sebetulnya, orang-orang seperti Anda itu justru malah bertaklid buta kepada guru Anda. Siapa yang taklid buta pada guru? Sedangkan Anda tadi berkata bahwasanya itulah manusia tersesat dengan meyakini kepada guru-gurunya. Ini kan jembatan. Sekarang saya tanya, kamu punya guru, sedangkan dia saja hampir bertaklid buta kepada Anda. Dia tidak bertaklid buta, justru dia menemukan guru yang benar. Di mana letak benarnya kalau Anda selalu menyalahkan orang lain? Sekarang saya kasih tahu, iblis laknatullah alaihi dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Saya tidak merasa paling benar, juga paling baik. Namun saya merasa berada di jalan yang benar. Itulah letak kesalahan Anda. Coba Anda tabayun. Banyak para alim ulama di Indonesia ini. Bukan cuma 1-2 gelintir saja. Antum sudah belajar 1-2 gelintir, antum sudah merangkum keseluruhan. Ya kan? Apakah alim ulama ada jaminan? Saya paham. Saya tanya, kamu sekarang ada jaminan? Kalau saya berkata demikian, ya kan? Saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya serahkan. Urusan masalah jaminan itu wilayah Allah, bukan wilayah saya. Kamu aja nggak bisa menjamin, antum aja nggak bisa menjamin. Kalau saya bisa menjamin, antum mau bicara apa sekarang? Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Itu kata Rasulullah kan? Seluruh umat pasti masuk surga. Ketika saya ajak mereka taat kepada perintah Allah, berarti kan mereka masuk surganya Allah. Kamu sudah mengkotak-kotakkan si A, B, C, D, E. Saya tidak mengkotak-kotakkan. Nah, kan yang masuk ke dalam surga ini mengikuti baginda Nabi SAW. Ketika tidak ikut, maka dia akan ikut masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ngobrol sama antum ini kayaknya nggak bisa dengan yang namanya model seperti ini. Antum itu saklek, berpikirnya dengan satu titik, seperti itu. Jadi saya tidak berpikir satu titik. Pokoknya saya mengikuti manhaj salafus soleh. Inilah yang benar. Ya itulah Wahabi. Ini harus kita ikuti. Ini jalan yang harus kita ikuti. Bertaklid buta itu namanya, saudaraku. Kalau saya menyarankan ini murid Ustadz ini. Bukan, tapi mereka adalah saudara seperjuangan saya. Saya merasa di sini terpanggil, ya kan, dengan apa edukasi yang antum sampaikan. Menurut saya, walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Itu kan kata kamu. Iya. Itu kata kamu. Apakah saya bisa membiarkan orang yang beramal tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang seperti apa yang Anda maksud? Coba Anda jelaskan dulu, apa saja yang kami tidak pernah mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Banyak. Tadi antum bilang wasilah. Satu. Lalu banyak lagi amal seperti tahlilah, yasinah, lalu ziarah ke makam-makam wali. Jelas Wahabi, masa masih nggak mau ngaku? Ya kan gitu. Jelas-jelas Wahabi kok. Anda bertaklid buta kepada si Abdul Wahab, ya kan? Bertaklid buta kepada guru. Udahlah, gak ada guna. Emosi Bapak ini, Masya Allah. Udah, kan gak ada guna bicara dengan orang bodoh. Nah kan, mudah sekali Anda berbicara demikian. Anda mondok di mana, saya tanya? Pernah mondok nggak? Apakah sahabat mondok? Iya betul, kebetulan dengan adanya di pondok inilah meniti ilmu yang betul-betul mengajarkan Islam yang sempurna. Saya mondok, saya tahu ilmunya. Mungkin Anda nih, mungkin belajarnya cuma buka-buka di YouTube aja ya kan? Wali YouTube Anda itu. Islah, coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaudah gini aja lah, kita nggak usah banyak kalian. Wah, Nanti dulu. Kan kamu membangunkan singa yang sedang tidur ya? Ya, nanti dulu. Hehe. udah sampai emosi lah. Kita kan sesama kaum muslimin ya kan. Nggak baik. Intinya alhamdulillah beliau. Belum tahu siapa saya? Nanti dulu ya. Hah? Belum tahu ya? Iya udah jangan sampai. Intinya alhamdulillah kita udah bertemu kan, inilah maksud saya itu mendatangkan ini supaya jangan menjadi suatu keselisih pahaman, tapi terjadi keselisih pahaman. Ya udah pokoknya gini aja lah untuk Ustadz Alwi, mungkin jangan sampai
pembahasan ini panjang, ini kan susah karena Ingat, Saya akan selalu ingat. Tapi nanti ya, kami akan kesini lagi dengan satu banyak dalil dan kami akan membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ada silakan. dengan wasilah.